Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi rafa'a as-samawati wal ard wa zakharafaha bisyamsi wal qamari wan nujum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihin nujum. Ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala linnasi kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Adat ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Nurdin hafizahullah ta'ala, para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu telah kita pelajari untuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui mengenal namanya Al-Hayyu yang Maha Hidup. Malam hari ini kita akan berupaya ma'rifat kepada Allah melalui mengenal namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah nama Allah yang ke-64. Al-Qayyum arti ringkasnya, arti sederhananya adalah yang berdiri sendiri. Sedangkan secara terperinci maksudnya yaitu dia yang berdiri dengan sendirinya dan dia yang mendirikan bagi selainnya. Dia yang berdiri dengan sendirinya, dia pula yang mendirikan bagi yang lainnya. Dia yang tidak berhajat kepada selainnya, sedangkan yang lainnya berhajat kepadanya. Mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu man adahu. Di dalam ilmu tauhid kita diajarkan bahwa Allah tidak memerlukan siapapun juga, sementara siapapun juga semuanya memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka hamba-hambanya dan dia tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Dia pula yang menolong hamba-hambanya dan dia tidak pernah minta tolong kepada mereka. Dia yang memerintahkan hamba-hambanya dan tidak bisa hamba-hamba itu merintah kepadanya. Dan dialah yang melarang akan hamba-hambanya dan hamba-hambanya tidak bisa melarangnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanyakan terhadap apa yang dibuatnya, tetapi makhluknya, hamba-hambanya semua diminta pertanggungjawaban atau dipertanyakan. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Qayyum, dia tidak berhajat kepada pembantu atau rasul atau wakil atau menteri dan selainnya dalam menciptakan alam dan mengaturnya, karena dia Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Al-Qayyum pada terjemah yang lain yang Maha Jaga, Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Dulu kita telah sampaikan bahwa diyakini oleh para ulama kita di antara nama Allah yang termaksud Asma'ullahul A'zam, Ismul A'zam,
yang tidak ada seorang hamba memohon dengannya, kata Rasulullah SAW, melainkan dikabulkan Allah. Di antaranya adalah dengan menyeru Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha jaga, yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan siapapun juga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, tunduk semua wajah bagi Allah yang maha hidup lagi yang maha jaga, yang berdiri sendiri. Dan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha jaga, yang berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Al-Qayyum apabila digabung dengan nama sebelumnya yaitu Al-Hayy, maka itu merupakan Ismullahul A'zam, dari hadis Nabi SAW langsung. Siapa yang berdoa dengan nama itu akan segera dikabulkan Allah. Sebagaimana ayat kursi juga disebut sebagai Sayyidul Ayat, penghulu ayat, karena ayat kursi dimulai dengan Al-Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena itu ayat kursi disebut dengan Sayyidul Ayat. Ini Ismullahul A'zam. Inna lillahi ismun a'zam la yad'u bihi ahadun illa istujibalah. Allah punya nama yang agung, tidak memohon seseorang hamba dengan menyebutnya melainkan dikabulkan. Dengan Al-Hayyul Qayyum maka sudah mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran serta segala sifat-sifat kemuliaan lainnya. Dulu sudah kita sebut juga bahwa seorang ulama besar yang bergelar dengan Al-Kibritul Ahmar, belerang merah, yaitu Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah menyebutkan, ketika seorang hamba memanggil Allah dengan panggilan, dengan seruan Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah segera mengatakan kepada hambanya, Na'am ya abdi, ya wahai hambaku, apa yang engkau inginkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ayat kursi, ayatul kursi, agar kita termasuk ashab ayatul kursi, golongan orang-orang yang memiliki ayat kursi, yang menyatu dengannya ayat kursi. Ayat kursi ini luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan dalam hadis Nabi, tidaklah seseorang membaca ayat kursi setelah setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghijabnya antara dia dengan syurga melainkan hanya kematian. Artinya tinggal melompat masuk syurga, hanya kematian saja yang menjadi dindingnya. Jadi apabila seorang hamba membaca ayatul kursi setiap kali habis salat fardu, maka antara dia dengan syurga itu tidak ada dindingnya melainkan hanya kematian. Makanya tidak kita tinggalkan, upayakan selalu membaca ayat kursi mengiringi setiap salat fardu kita. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk, ini ada disebutkan kepada kita tentang fadilat atau keutamaan ayat kursi, untuk kita ketahui dan kita amalkan. Antaranya sabda Nabi yang tadi kita sebutkan, dibaca setelah selesai salat fardu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ali karramallahu wajhah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,
Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap solat yang diwajibkan, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, maka tidak ada yang mencegahnya daripada masuk syurga melainkan hanya kematian. Hadis lainnya ada lagi yang mengatakan bahawa tidak bisa mengakalkan membacanya sesudah selesai solat fardu kecuali seorang nabi atau seorang siddiqin atau syuhada. Jadi yang dapat mendawamkan, yang mengamalkannya terus menerus tidak dapat dilakukan kecuali hanya oleh seorang nabi atau orang tersebut termasuk siddiqin, ulama, orang-orang yang benar, atau syuhada, atau orang-orang yang syahid. Jadi siapa yang dapat mendawamkan ini, insyaallah termasuk di antara siddiqin atau syuhada. Orang munafik tidak akan mampu mengekalkan, mendawamkan, mengamalkan membaca ayat kursi ini sesudah solat. Orang munafik tidak sanggup, paling sehari sekali misalnya, satu atau dua. Tapi kalau yang sanggup mengekalkan, mengamalkannya, niscaya tidaklah termasuk golongan orang munafik. Apabila kita mampu mengamalkan dengan istiqamah atau secara rutin membaca ayat Al-Kursi ini sesudah salat fardu, maka kita akan terlepas dari sifat kemunafikan. Jadi upayakan kita amalkan, jangan lagi kita tinggalkan untuk setelah salat fardu membaca ayatul kursi. Kedua, ayat kursi dibaca sewaktu mau tidur. Orang yang sedang tidur sangat mudah terkena gangguan, baik yang menimpa jasmaninya atau rohaninya. Bagi yang terbiasa mengamalkan ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka dirinya akan terpelihara daripada gangguan, baik yang menimpa jasadnya atau ruhnya, karena jasad dan ruhnya sudah dibentengi dari kejahatan secara lahir dan batin, dari kejahatan manusia, binatang, jin, syaitan, roh halus lainnya. Dijamin oleh Nabi SAW, siapa yang membacanya sewaktu tidur dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca ketika turun dari rumah, yang ketiga, dapat diamalkan ketika kita keluar dari rumah. Orang yang ingin berpergian tentu ingin pulang kembali dengan selamat. Maka barang siapa membaca ayat kursi sewaktu mau keluar dari rumah, insya Allah ia akan diselamatkan kembali sampai kepada rumahnya. Siapa yang ingin bepergian nak ke Jakarta, bahkan nak keluar ke pasar, siapa nyamin kita dapat balik ke rumah lagi? Banyak orang yang keluar dari rumahnya tak dapat lagi balik ke rumah. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bininya dengar kabar laki kau begini-begini, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk jika dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan jika kita keluar dari rumah dapat kembali lagi selamat ke rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Keempat, ayat kursi diamalkan ketika dibaca pada makanan agar berkah. Ini orang yang suka masak, apalagi yang tukang apa namanya kalau nak kantenan tukang panggung kata Pak Raden yang ingatkan, ya tukang panggung, baca ini agar makanan berkah. Keberkahan pada makanan akan melimpah apabila pada makanan itu sebelumnya dibacakan ayat kursi. Dengan demikian makanan itu akan menghasilkan tenaga untuk berbuat taat, dan makanan itu juga akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Nambah tenaga untuk taat, insya-Allah cukup. Kita ngundang orang 1000, tiba-tiba bini kita bilang, bang, yang datang lebih 1000, nak dekat 2000 orang nih. Tenang,
aku sudah baca ayat kursi tadi. InsyaAllah yakin kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya yakin. Kalau dah yakin tak jadi deh. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dibaca untuk keamanan harta benda. Bagi yang banyak harta benda bagus tiupkan ayat kursi. Harta benda yang tidak terawasi dan sering mendapat bencana seperti sawah, kebun, insya-Allah akan diselamatkan apabila dikelilingi sambil dibacakan ayat kursi. Yang punya kebun, Pak Raden banyak sawit katanya, dikelilingi siram, bacakan ayat kursi. InsyaAllah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari bencana. Selain yang disebutkan di atas, sangat banyak lagi faedah dan keutamaan ayatul kursi. Dan ayatul kursi ini disebut penghulu ayat karena mengandung asma Allah, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman nak bacanya ini nak jaga tajwidnya. Sebab saya sering dengar, mohon maaf, ada yang membaca ketika membaca lahu ma fis samawati wal ard, itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dibacanya lahuma. Kalau lahuma kita membaca seperti itu, maka berubah maknanya. Mestinya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita baca lahuma, menjadi bagi keduanya. Keduanya siapa? Bagi keduanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berubah total maknanya. Itu nak hati-hati. Baca dengan fasih, itu termasuk adab zikir. Bacaan kita fasih, benar, walaupun cepat, tetapi tetap menjaga makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid hafizahullah, keimanan pada Al-Qayyum, keimanan kita pada nama Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang tak memerlukan siapapun juga. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qayyum percaya bahwa Allah tidak memerlukan siapapun untuk menjadikan dan mengatur alam ini. Dan Allah maha mandiri, tidak berhajat kepada kita, tidak berhajat kepada siapapun juga. Orang yang beriman, maka dia tidak berhajat kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mantap iman kita benar-benar sungguh dengan nama Allah Al-Qayyum, maka tidak lagi kita berhajat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hakikatnya. Kalau hajat sababi itu tak masalah, kita ada hajat dengan orang karena ada keperluan, Tapi kalau kita memohon, mengharap, hanyalah kepada Allah Al-Qayyum yang maha mandiri. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri sendiri yang mampu menolong kita. Selain Allah, semuanya makhluk. Bahasa kita lamanya sama-sama makan nasi. Apa pula takut dengannya? Awak sama-sama makan nasi, katanya. Cuman tengok juga kalau badan kecil macam mana. Jangan nak melawan orang badan besar. Ingat saya lagi kecil, kalau ada orang ganggu kita, ada yang mengingatkan kita, tak usah takut. Apa? Kita sama-sama makan nasi, katanya. Ujung-ujungnya ngajak bertinju. Tidak, maksudnya bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, jangan mengharap bergantung kepada hamba. Sama, karena apa? Semua hamba berhajat. Semua kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid
wahai manusia, kamu semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ada dulu seorang qari dari Mesir, bagus ini saya dengar, Hajjaj Al-Hindawi. Jadi antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, suara tak cocok. Tapi luar biasa. Boleh nanti buka qari Hajjaj Ramadan Al-Hindawi, qari lama Mesir. Subhanallah. Allah berikan kepadanya mizmar min mazamir Ali Daud, suaranya macam Nabi Daud. Semua kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering orang-orang ulama menyebut dirinya al-faqir, al-faqir ilallah. Maksudnya yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan Allah, dengan namanya Al-Qayyum, ia menyampaikan hajat keperluannya hanya kepada Allah saja, baik mengenai keperluan hidupnya ataupun keluhan-keluhan jiwa yang menimpanya. Curhatnya hanya kepada Allah. Ini curhat dengan Facebook apa gawe dah. Curhat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia boleh, tidak apa-apa sekali-sekali. Kira-kira memang yang orang kita curhat mau dengarkan kita. Sekali didengarkannya, 2 kali didengarkannya, 3 kali pening dia. Kau ngapa curhat dengan aku? Aku pun masalah juga. Jadi sekedar untuk melepaskan unek-unek, oke. Tapi janganlah kita bergantung kepada makhluk. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia yakin hanya Allah saja yang dapat memberikan jalan keluar. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Kalaupun melalui makhluk itu Allah berikan sebabnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doa kita, yang mengabulkan hajat kita. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Ini kepada Ibnu Mas'ud. Semenjak kecil Nabi berkata, mengajarkan, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Waktu kau susah mohonlah dengan Allah, waktu kau senang mohon dan ingat selalu dengan Allah. Niscaya Allah menolongmu waktu engkau dalam keadaan kesempitan. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa idza tawakkalta fatawakkal 'ala Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkalta fatawakkal 'ala Allah. Kalau nak minta kepada Allah, nak minta tolong hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah olehmu bahwasanya jika ini umat, wa'alam law anna hadhihi al-ummah ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa ma katabahu Allah alaik. Jika seluruh manusia berkumpul semuanya nak memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jika mereka berkumpul satu dunia sekalipun untuk mencelakakanmu, kalau Allah tidak ingin memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu. La yadurru wa la yanfa', tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah
tauhidul af'al, pandangan kita terhadap seluruh kejadian dalam alam ini, wajib kita mengiktikadkan bahawa tidak ada yang memberikan bekas, tidak ada yang mu'athir illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pisau yang melukakan, api yang membakar, bukan pisau yang melukakan, bukan api yang membakar, tapi yang memberikan bekas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah jazam tauhid, mantap, yakin, insyaallah tidak apa-apa kena pisau. Tapi kalau nanggung-nanggung jangan. Betul ya? Awak nanggung-nanggung, silakan kena. Jangan Tapi kalau kita sudah mantap, para awliya Allah itu sudah kokoh, tak bergoyang lagi keyakinannya, dia sudah memandang yang azali, maka tidak ada yang dapat memudaratkan dan memanfaat kecuali Allah, itu yang dia pegang. Maka kalau sudah pada posisi kepepet, ditolong Allah. Bertauhid dengan tauhid yang sesungguhnya, kita memandang segala yang terjadi adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang pun apa yang punya nama, kita akan mentauhidkan bahwa yang memiliki nama hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang segala sifat, karakter, apa yang tampak, maka kita memandang tidak ada yang memiliki sifat melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan tauhid. Itu pegang kuat-kuat sabda Rasulullah SAW tersebut, agar kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, tawakal itu diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha, keyakinan melekat dalam dada kita. Namun fisik kita, zahir kita wajib berupaya, wajib berikhtiar. Di dalam kitab-kitab ilahiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, demi kebesaran dan keagunganku, aku putuskan angan-angan orang yang berharap kepada selainku, dan aku beri pakaian ia dengan pakaian kehinaan di sisi manusia, dan aku dinding ia daripada kedekatan denganku, dan aku jauhkan ia daripada menghubungiku, dan aku jadikan ia berpikir bingung, ia mengharapkan selainku dalam kesulitan-kesulitan, padahal kesulitan itu ada di tanganku, dan akulah Al-Hayyul Qayyum. Jadi kapan ada orang yang berharap kepada selain Allah, maka dibiarkan Allah, menjadi hinalah orang tersebut. Dia diberikan kehinaan karena dia berharap pada makhluk. Ada yang sampai cium kaki, tahan minum air kakinya. Yang penting dibagi tempat, dibagi jabatan, dibagi ini dan sebagainya. Ada yang merengek-rengek, menangis-nangis, terpaksa menghinakan diri karena memohon kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk selain daripada Allah, memohon kepada makhluk selain pada Allah, Allah istidrajkan, Allah biarkan sehingga orang itu menjadi terhina. Bahkan Allah dinding orang tersebut sehingga menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya tidak akan tenang karena dia selalu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak bergantung kepada Allah, padahal kata Allah, akulah Al-Hayyul Qayyum, yang maha jaga, yang maha hidup, yang maha mandiri, yang mengabulkan hajat-hajat hamba. Tapi kalau hamba tak mau minta dengan aku, okey, kata Allah, diberikan istidraj dengan kehinaan kepada orang yang berharap kepada selain Allah. Semoga Allah melindungi kita daripada menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada manusia tidak dilarang selama i'tikad atau kepercayaan bahawa yang bisa menolong hanya Allah, dan selain Allah hanyalah berupa sebab. Yang dilarang adalah berpegang pada sebab dan memuji-muji sebab melebihi daripada memuji Allah.
tersujud-sujud dengan orang langsung mengatakan kalau bukan karena bapak aku tak besok ini, kalau bukan karena bapak, menghinakan diri jadinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita, Allah lindungi kita, Allah berikan izzah kepada kita bahwa kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على حبيبك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.